Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Sekaisaku no Ansatsusa. Anime ini menceritakan tentang seorang pembunuh terkuat di dunia yang bereinkarnasi menjadi bangsawan di dunia lain. Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Anime diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Luke Tuatada. Dia merupakan reinkarnasi dari pembunuh terkuat di dunia sebelumnya. Lalu Luke menjalankan sebuah misi untuk membunuh para bangsawan sampah bersama para rekan wanitanya. Lalu diperlihatkan seorang budak wanita di sana, yang dimana para bangsawan sampah berkumpul di sana untuk membeli para wanita itu. Kemudian ada seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Dia. Di saat dia naik ke atas panggung, tanpa basa-basi dia pun langsung membantai para bangsawan tersebut. Tidak hanya itu, terdapat seorang pelayan yang bernama Tarte, yang membantai para penjaga di sana. Sehingga dia bersama Tarte melawan mereka semua. Sedangkan di sisi lain, Luke bersama adik angkatnya yang bernama Maha, mengawasi pimpinan di tempat tersebut. Tanpa basa-basi Luke pun langsung menembaknya. Kemudian diperlihatkan sebelum Luke bereinkarnasi ke dunia lain, di mana dia sedang menjalankan misi untuk membunuh 6 orang mafia di sana. Dan mereka berhasil menyelesaikan misi dengan sempurna. Namun setelah itu, keberadaan mereka diketahui oleh musuh. Sehingga mereka diserang oleh banyak pasukan. Untungnya mereka berhasil kabur dari kejaran tersebut. Setelah misi itu, Luke ternyata akan pensiun. Dan memulai pekerjaan baru untuk melatih para pembunuh baru. Kemudian keesokan harinya, karena telah berhasil menyelesaikan misi terakhirnya, Luke akan menikmati masa pensiunnya dan akan pergi ke Jepang. Akan tetapi saat berada di dalam pesawat, tiba-tiba pihak organisasi menyerang pesawat tersebut. Sehingga dia sadar bahwa dirinya sudah dikhianati oleh organisasinya sendiri. Bersama rekan wanitanya yang telah diperalat. Alhasil hidupnya sebagai pembunuh pun berakhir di sana. Dan dia diberikan cara mati dengan sangat VIP. Sehingga dirinya tewas dengan sangat bergaya. Kemudian setelah itu jiwanya dipanggil oleh seorang dewi di sana. Lalu dewi itu menawarkannya sesuatu yang sangat menarik. Yaitu dia akan bereinkarnasi ke dunia lain dengan ingatan beserta pengalamannya sebagai pembunuh terhebat di dunia. Tidak hanya itu, dia harus membunuh para pahlawan di dunia tersebut. Selanjutnya, dewi itu menjelaskan misi membunuh pahlawan tersebut. Yaitu dia harus membunuh pahlawan itu dalam waktu 18 tahun, setelah kelahirannya ke Isekai. Dewi itu menjelaskan setelah 16 tahun berlalu, sang pahlawan akan mengalahkan Raja Iblis. Namun setelah itu, pahlawan tersebut akan membawa kekacauan pada dunia tersebut, sehingga dunia akan hancur. Untuk mencegah hal itu, dia harus membunuh pahlawan tersebut dalam waktu 18 tahun. Alhasil, dia pun menerima misi tersebut. Sehingga dia pun diberikan kemampuan yang melebihi manusia. Dan diberi pilihan 5 kartu skill di sana. Skill tingkat S, yaitu pemulihan super. Yang dapat meningkatkan pemulihan stamina, mana, penyembuhan diri dan lain-lain. Skill tingkat A, yaitu penenun mantra yang dapat membuat sihir baru. Sehingga dia bisa membuat senjata senapang nantinya. Skill tingkat B, yaitu pertumbuhan tanpa batas, yang dapat meningkatkan kemampuan miliknya menjadi lebih kuat. Skill tingkat C, yaitu bela diri, supaya bisa bertarung dalam jarak dekat. Skill tingkat D, yaitu belum disebutkan. Kemudian dia memilih 4 elemen dasar dari 6 elemen.
yaitu tanah, api, angin, dan air. Setelah itu dia pun akan bereinkarnasi menjadi seorang anak dari bangsawan pembunuh, yaitu keluarga Tuatha, sehingga dia diberi nama Luke Tuatha, sebagai keluarga bangsawan pembunuh di kerajaan Alfan. Selanjutnya setelah 7 tahun berlalu semenjak berinkarnasi, dia pun sudah memiliki kemampuan fisik dan kemampuan berburu yang bagus. Tidak hanya itu, dia juga menjalani hidup dengan keluarga yang sangat bahagia. Akan tetapi ayahnya memiliki sisi tersembunyi, yaitu seorang ahli medis kerajaan dan sebagai pro-assassin. Karena Luke adalah penerusnya, maka dia pun mengajarinya berbagai macam cara membunuh dan teknik medis. Kemudian Luke pun akan menjalani operasi untuk menerima mata mistik Tuatha, yang dimana hal itu dapat memperkuat penglihatannya, dan bisa melihat energi sihir ataupun mana, sehingga membuat Luke dapat melihat target dengan mudah dari kejauhan. Setelah itu seorang guru sihir pun datang ke sana untuk mengajari Luke tentang sihir. Dan guru itu bernama dia, dari keluarga bangsawan Viekone. Tanpa basa-basi dia langsung menunjukkan kekuatannya di sana. Selanjutnya, Luke pun belajar sihir dengan dia. Lalu dia memberikan batu Fahar untuk mengukur kapasitas energi sihir milik Luke. Akan tetapi karena energi sihirnya terlalu besar, membuat batu itu meledak di sana. Melihat hal itu membuat Luke ingin mempunyai batu tersebut, supaya dapat digunakan untuk membunuh seorang pahlawan nantinya. Kemudian Luke pun mempelajari 4 elemen sihirnya bersama dengan dia. Bahkan mereka dapat menciptakan sihir baru di sana. Sehingga mereka dapat membuat emas menggunakan sihir. Namun cuma Luke yang bisa menciptakan mantra sihir itu. Berkat skill tingkat B, yaitu penenun mantra. Akan tetapi jika mantranya dituliskan dan diberikan ke orang lain, maka orang itu juga bisa menggunakan mantra sihir tersebut. Alhasil Luke pun dapat menciptakan sihir mantra tembakan. Sehingga dirinya dapat menjadi seorang sniper lagi seperti di dunia sebelumnya. Setelah beberapa hari berlatih, dia pun akan berpisah dengan Luke. Sebelum itu Luke memberikan sebuah hadiah perpisahan. Sebagai hadiah hasil dari mantra sihir yang mereka buat. Lalu mereka pun berjanji untuk bertemu kembali. Kemudian setelah dia pergi dari sana, ayahnya pun membawa Luke ke sebuah penjara yang berada di sekitar tempat tersebut. Dan di sana terdapat banyak sekali penjahat yang akan dihukum mati. Karena itulah keluarga Tuatha bisa dengan bebas memperalat mereka. Sebagai ujian pertama, Luke diminta untuk membunuh seorang tahanan wanita di sana. Walaupun wanita itu sempat bersandiwara memohon ampun sambil menangis, namun Luke tanpa ragu langsung membunuhnya di sana. Kemudian di saat musim salju, Luke bertemu dengan seorang wanita di dalam hutan. Yang dimana dia telah dikepung oleh serigala di sana. Tanpa basa-basi Luke pun langsung menyelamatkannya. Dan melawan serigala itu sambil berlatih. Setelah itu karena wanita itu terlihat kelaparan, Luke pun memberikannya bubur. Ternyata wanita itu bernama Tarte. Tarte pun menceritakan alasan kenapa dirinya berada di hutan tersebut. Ternyata dirinya telah dibuang oleh orang tuanya. Karena keluarganya ingin menghemat makanan. Sehingga mereka memilih untuk membuang Tarte yang tidak berguna. Tidak hanya itu, ternyata Tarte diminta oleh seorang dewi untuk menuju ke hutan itu agar bisa bertemu dengan Luke. Setelah mendengar hal itu, Luke pun mengajak Tarte untuk ikut bersamanya. Hal itu membuat Tarte menjadi sangat bahagia.
Karena Tarte akan menjadi rekan Luke dalam menjalankan misi pembunuhan nantinya. Sebelum itu Luke sudah melihat kalau Tarte memiliki mana yang sangat besar. Karena itulah Luke akan menjadikannya sebagai rekan dan akan memperlakukannya dengan baik. Supaya Tarte bisa setia sampai akhir dengan Luke dan tidak akan mengkhianatinya. Kemudian setelah 2 tahun berlalu, Luke pun sudah berusia 12 tahun. Lalu Tarte pun sudah tumbuh menjadi wanita cantik dan seksi. Tidak hanya itu, Tarte menjadi pelayan pribadinya Luke. Lalu diperlihatkan kalau Luke sendiri yang melatih Tarte untuk menjadi seorang pembunuh. Namun Tarte cuma bisa menggunakan sebuah tombak. Karena itulah Luke membuatkannya senjata tombak yang bisa disembunyikan. Alhasil senjata itu membuat Tarte menjadi lebih kuat. Kemudian setelah itu, ayahnya pun memberikan ujian lagi kepada Luke. Yang dimana ayahnya meminta Luke untuk bertarung dengannya dengan niat membunuh. Sehingga Luke dan ayahnya pun bertarung di sebuah hutan. Di saat pertarungan, ayahnya sempat mematahkan kakinya Luke. Untungnya skill penyembuhan miliknya adalah tingkat S. Sehingga dia bisa melanjutkan pertarungan dengan cepat. Walaupun sempat terpojok, namun berkat pengalamannya sebelumnya, membuat Luke berhasil mengalahkan ayahnya. Alhasil seorang pembunuh terhebat dari sejarah Tuatha dikalahkan oleh anaknya sendiri. Setelah ujian itu, Luke pun resmi menjalankan misi bersama ayahnya untuk membunuh para bangsawan sampah. Bahkan ayahnya menggunakan identitasnya sebagai seorang ahli medis. Untuk memantau para bangsawan sampah yang akan menjadi target berikutnya. Setelah itu ayahnya pun meminta Luke untuk mencari pengalaman serta membuat identitas palsu. Yaitu dengan menjadi seorang pedagang di sana. Hal itu dilakukan supaya Luke bisa dengan mudah memantau kondisi dan tempat target berada. Ayahnya pun sudah menyiapkan identitas barunya. Yaitu seorang anak dari kepala perusahaan balor yang bernama Ilik Balor. Sehingga selama 2 tahun Luke akan menjadi putra dari Balor. Sebelum itu mereka merayakan Luke yang akan menjalankan ujian terakhirnya. Namun ada seorang bangsawan yang kesal terhadap Luke dan menantang Luke di sana. Akan tetapi Luke dengan mudah memojokkannya. Sehingga Luke pun mendapatkan kepercayaan dari para bangsawan di sana. Kemudian setelah itu Luke menawarkannya untuk menjadi kesatria Tuatha. Dia pun menerima tawaran tersebut. Lalu Luke pun memberikannya sebuah pedang. Selanjutnya Luke pun melanjutkan ujian terakhirnya sebagai Ilik Balor. Dan menjalani kehidupan baru bersama Tarte sebagai pedagang di kota Melto. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang menjadi pemandu di kota Melto yang bernama Maha. Mereka menjadi pemandu untuk bertahan hidup di sana dengan mengumpulkan uang. Akan tetapi suatu hari mereka semua diculik oleh sekelompok orang di sana. Sehingga mereka semua dibawa ke sebuah tempat yaitu Panti Toran. Alhasil mereka diberi tempat tinggal beserta makanan di sana. Namun mereka harus bekerja di tempat itu secara paksa. Kalau menentang mereka semua akan dihajar habis-habisan. Tidak hanya itu pemilik tempat itu yang bernama Toran, memperdagangkan tubuh mereka ke para bangsawan sampah. Sehingga para bangsawan itu akan menyewa para wanita di sana. Untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu mereka. Di saat malam hari, wanita terpilih yang bernama Iva akan dipercantik terlebih dahulu. Lalu setelah itu dia pun akan dibawa ke bangsawan yang telah menyewanya. Sehingga setelah Iva pulang, dirinya menjadi frustrasi karena telah dipermainkan oleh bangsawan sampah. Alhasil dia pun tak punya pilihan lain, selain menerima hal tersebut. Tidak hanya itu mereka semua menjadi barang dagangan Toran. Lalu ada satu wanita yang rela melukai wajahnya sendiri supaya tidak ada yang menyewanya lagi. Kemudian setelah 2 tahun berlalu, yang dimana Maha masih belum ternodai sama sekali.
Karena Maha mengetahui kalau dia akan dijadikan barang dagangan, dia berniat melukai wajahnya sendiri. Untungnya datang Luke di sana dan menghentikannya. Lalu Luke pun ingin membeli Maha dan menjadikannya sebagai adik angkatnya. Karena Maha memiliki kekuatan energi sihir yang cukup besar. Akan tetapi Thoran berniat menjual tubuh Maha terlebih dahulu. Dan menikmatinya sendiri selama 3 hari, sebelum Maha diserahkan kepada Luke. Akan tetapi Maha memutuskan untuk melarikan diri dari Thoran. Namun salah satu bawahan Thoran adalah pemilik mana. Untungnya Luke dengan sangat gagah berani langsung datang menyelamatkannya. Tidak hanya itu, Luke juga menyelamatkan para wanita yang lain dan menyembuhkan luka mereka. Sehingga Maha akan ikut bersama dengan Luke. Dan part 1 pun berakhir. Dan itulah alur cerita anime Sekaisaku no Ansatsusa part 1. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.